Halo, assalamualaikum lor. Jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, dan di share channel YouTube-nya Leistaga Zalik ya. Oke ya. Jangan lupa. Hai, apa kabar saudaraku? Semoga sehat sejahtera selalu semuanya. Di video ini saya akan membahas informasi penting tentang upgrade cryptocurrency dan P-Network News. Silahkan simak tanpa skip. P-Network, resmi pengumuman jaringan. Rencana Open Mainnet tahun 2024. Kami dengan bangga mengumumkan bahwa kami bermaksud untuk memasuki periode jaringan terbuka Mainnet pada tahun 2024, jika 3 kondisi berikut terpenuhi. Tidak ada tanggal tertentu yang ditetapkan. Ketiga kondisi penting ini bergantung pada upaya kolektif pionir, pengembang komunitas, dan tim inti, selain faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Kondisi tersebut didasarkan pada tujuan dan strategi jangka panjang P-Network, serta mempertimbangkan kelayakan pencapaiannya pada tahun 2024. Kami dengan bangga mengumumkan bahwa kami bermaksud untuk memasuki periode jaringan terbuka Mainnet pada tahun 2024, jika 3 kondisi berikut terpenuhi. Tidak ada tanggal tertentu yang ditetapkan. Ketiga kondisi penting ini bergantung pada upaya kolektif pionir, pengembang komunitas, dan tim inti, selain faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Kondisi tersebut didasarkan pada tujuan dan strategi jangka panjang P-Network, serta mempertimbangkan kelayakan pencapaiannya pada tahun 2024. Syarat memiliki jaringan terbuka pada tahun 2024. Kondisi 1. Selesaikan semua pekerjaan persiapan jaringan terbuka di bidang teknologi, produk, bisnis, dan hukum dengan mengikuti strategi jaringan Pi yang konsisten. Sebagian besar pencapaian teknis dan produk dari pekerjaan persiapan tersebut tercantum dalam berbagai proyek dalam peta jalan V2 yang juga dirilis hari ini, kecuali untuk pekerjaan di bidang bisnis dan hukum. Peta jalan V2 juga mengecualikan beberapa pencapaian teknis dan produk karena alasan keamanan atau karena berkaitan dengan proyek siluman yang dimaksudkan untuk dipublikasikan nanti. Peta jalan V2 yang dirilis hari ini akan dilengkapi dan disempurnakan lebih lanjut di kemudian hari. Dan status pencapaian, baik dalam sejarah, dalam proses, atau dalam jalur masa depan, juga akan terus diperbarui sepanjang tahun. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut terutama akan dilakukan oleh tim inti. Saat ini, kami berada di jalur yang tepat untuk memenuhi kondisi 1. Kondisi 2. Capai tujuan berikut dalam KYC jaringan, migrasi, dan penciptaan utilitas. Kondisi ini konsisten dengan tujuan jaringan tertutup dari bab peta jalan yang diperbarui dari White Paper Pi yang diterbitkan pada bulan Desember tahun 2021. Seperti menjangkau sejumlah besar pionir yang terverifikasi identitas KYC di blockchain Mainnet dan memiliki beragam utilitas mata uang kripto Pi di ekosistem Pi. Tujuan-tujuan ini sangat penting bagi keberhasilan jaringan terbuka dan ekosistemnya sejalan dengan visi Pi untuk membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia, yang didorong oleh Pi. Target pencapaian di bawah ini membantu menentukan apa arti tujuan jaringan tertutup ini secara konkret, sesuai permintaan komunitas kami, sambil mempertimbangkan kelayakan komunitas untuk mencapainya pada tahun 2024. Sasaran khusus untuk memenuhi kondisi jaringan terbuka ini adalah sebagai berikut. KYC dan migrasi. 15 juta pionir telah lulus KYC termasuk KYC penuh dan tentatif, dan 10 juta pionir telah bermigrasi ke Mainnet. Kegunaan. 100 aplikasi Pi nyata yang 1. Ada di Mainnet atau siap untuk Mainnet. 2. Mematuhi kebijakan platform Pi. 3. Memenuhi kebutuhan sebenarnya dan memberikan manfaat bagi ekosistem Pi. Dan 4. Merupakan aplikasi yang berbeda aplikasi, yaitu bukan sekadar tiruan aplikasi demo atau aplikasi Pi lainnya yang tidak dimodifikasi. Sebagai referensi, data terkini mengenai variabel-variabel di atas adalah 8 juta pionir yang telah KYC termasuk KYC secara penuh dan tentatif, 3,9 juta yang bermigrasi, dan sekitar 40 aplikasi Pi nyata yang pada awalnya kami anggap memenuhi standar di atas, meskipun masih banyak lagi.
Aplikasi Pi di testnet atau memenuhi sebagian standar di atas yang dapat ditingkatkan agar memenuhi syarat sepanjang tahun. Kondisi ini terutama didorong oleh upaya desentralisasi masyarakat dengan dukungan tim inti. Meskipun tim inti akan terus memberikan dukungan teknis dan produk untuk mencapai tujuan KYC dan migrasi, masyarakat harus memobilisasi dirinya melalui upaya desentralisasi agar lebih banyak pionir bergabung, terlibat kembali, mengajukan permohonan, menvalidasi, dan lolos dalam proses KYC. Dan lengkapi daftar periksa mainnet mereka untuk bermigrasi. Sasaran utilitas bergantung pada pengembang komunitas untuk membangun dan meluncurkan aplikasi Pi mengikuti kebijakan Pi dengan dukungan teknis, produk, desain, program, dan bimbingan dari tim inti. Kondisi 3. Tidak adanya lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang akan menghambat keberhasilan jaringan terbuka. Singkatnya, peristiwa dunia mempengaruhi mata uang, dan Pi pun demikian. Meskipun kami tidak mengontrol apa yang terjadi di dunia, kami mengontrol peluncuran kami dan tidak akan membahayakan kerja keras dan dedikasi komunitas dengan perpindahan yang sembrono ke Open Network. Pemilihan waktu Open Network perlu mempertimbangkan faktor-faktor global yang berada di luar kendali tim inti atau komunitas pionir. Faktor-faktor ini mencakup krisis makroekonomi, perkembangan hukum atau peraturan yang tidak menguntungkan, ketidakpastian industri, pandemi, perang, atau sejumlah faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikendalikan, dan atau tidak terduga yang tidak mendukung peluncuran Open Network. Ketiga kondisi ini akan membantu menentukan waktu berlangsungnya jaringan terbuka. Kami berharap jaringan dapat mencapainya pada tahun 2024. Dengan upaya kami yang terdesentralisasi dan tidak adanya faktor eksternal yang tidak menguntungkan dan tidak dapat dikendalikan. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka Open Network mungkin akan ditunda untuk memastikan transisi yang lebih sukses bagi semua pionir. Secara keseluruhan, keputusan mengenai peluncuran Open Network dan waktunya akan dibuat agar dapat memberikan manfaat terbaik bagi VCP, komunitas, dan jaringan. Kami tahu bahwa pengumuman ini akan disambut dengan kegembiraan dan kegembiraan dalam komunitas Pi. Dan kami berharap setiap pionir mengambil tindakan sendiri untuk membantu mencapai tujuan di atas. Kami berharap semua pionir menikmati musim liburan akhir tahun yang menyenangkan, dan menggunakan informasi ini untuk benar-benar terlibat dengan Pi dan komunitas kami guna berupaya menuju jaringan terbuka pada tahun 2024. Berikut adalah beberapa tanya jawab penting untuk pengumuman ini. Apakah ada jaminan Open Network akan terjadi pada tahun 2024? Tidak. Tidak ada jaminan seperti itu. Namun, pengumuman ini menunjukkan rencana sebenarnya dan proses yang dimiliki tim inti untuk perpindahan jaringan terbuka. Hal ini juga menyoroti kondisi dan pencapaian yang lebih spesifik bagi kita untuk mencapai Open Network. Dan siapa serta apa yang menjadi pendorong utama di balik kondisi dan pencapaian tersebut. Pembagian tanggung jawab yang jelas memandu pelaksanaan yang produktif. Seperti dijelaskan di atas, hal ini bergantung pada upaya kolektif tim inti, pengembang komunitas, dan pionir untuk mendorong kita melewatinya. Sekalipun tim inti dan pionir memenuhi dua syarat tersebut, faktor lingkungan yang tidak terkendali dan tidak dapat diprediksi, yaitu syarat ketiga, masih mungkin memaksa jaringan untuk tetap berada dalam periode jaringan tertutup dan terus membangun, menyesuaikan dengan kondisi baru, realitas global. Bagaimana komunitas pionir dapat berkontribusi terhadap kemajuan kita menuju Open Network? Pergerakan jaringan terbuka pada tahun 2024 bergantung pada Anda, terutama sasaran yang tercantum dalam kondisi 2. Kontribusi pionir sangat penting untuk tujuan migrasi KYC, mainnet dan tujuan utilitas. Untuk KYC, Anda dapat 1. Melengkapi permohonan KYC dan daftar periksa mainnet Anda terlebih dahulu. 2. Menvalidasi permohonan KYC yang tersedia setelah Anda lulus KYC. Dan 3. Mengundang lingkaran keamanan, tim rujukan, serta kolega, teman, dan rekan Anda, dan keluarga atau siapapun untuk melengkapi aplikasi KYC mereka dan menyelesaikan daftar periksa mainnet. Untuk utilitas, jika Anda seorang pengembang,
1. Anda dapat membangun aplikasi Pi untuk komunitas yang terdiri dari puluhan juta pionir ini dari berbagai kemungkinan kasus penggunaan tanpa pengalaman blockchain sebelumnya. Jika Anda bukan seorang pengembang. 2. Anda dapat mengundang pengembang dari jaringan pribadi dan profesional Anda untuk membuat aplikasi Pi di bawah program Duta Pengembang kami dan menerima hadiah 1000 Pi. Utilitas tidak hanya diciptakan, tetapi juga digunakan. Oleh karena itu, baik Anda seorang pengembang atau bukan. 3. Anda dapat mendukung tujuan utilitas jaringan dengan A. Menggunakan aplikasi Pi di Peramban Pi. B. Membagikan konten aplikasi Pi ke seluruh dunia melalui Pinet. Dan bahkan C. Menggunakan Pi Anda di bisnis lokal Anda. Mengapa tujuan KYC dan migrasi dapat dicapai dan terutama bergantung pada komunitas? Fakta penting yang menyeluruh adalah bahwa hampir semua pionir memenuhi syarat untuk mengajukan KYC dan sebagian besar dari semua permohonan dapat lulus KYC dalam waktu singkat. Jadi dengan pertumbuhan komunitas yang berjumlah lebih dari 47 juta anggota, target 15 juta KYC yang tercapai dan 10 juta migrasi harus dapat dicapai. Sementara pekerjaan dukungan tim inti untuk kondisi 2 akan terus fokus pada penyelesaian aplikasi kasus sudut yang terhenti dalam proses KYC. Kita perlu menyadari fakta di tingkat jaringan bahwa kasus sudut yang panjang tidak akan menjadi pendorong terbesar dalam mencapai target jumlah KYC dan migrasi. Tonggak sejarah migrasi KYC dan mainnet di kondisi 2 ini terutama akan bergantung pada komunitas untuk memobilisasi dirinya melalui upaya desentralisasi agar lebih banyak pionir bergabung, mengajukan permohonan, menvalidasi, dan lolos dalam proses KYC serta menyelesaikan daftar periksa mainnet untuk bermigrasi. Apa tujuan KYC dan mengapa ada penundaan pada beberapa akun? Seperti yang dikomunikasikan dalam white paper Desember tahun 2021 dan banyak pengumuman KYC, seperti 1, 2, 3. Tujuan KYC adalah untuk memastikan integritas jaringan dengan mencegah masuknya akun palsu, pelanggar kebijakan, dan pelaku jahat sambil mengizinkan orang jujur penambang untuk meloloskan, dan untuk mematuhi undang-undang seperti peraturan anti pencucian uang dengan mencegah penyeberangan akun yang terkena sanksi. Dalam menentukan akun tersebut, akan ada pengawasan dan pemeriksaan tambahan terhadap sebagian kecil aplikasi yang pasti akan meningkatkan waktu pemrosesan untuk memastikan hasil yang adil dan akurat semaksimal mungkin. Akun-akun yang memerlukan pemeriksaan ekstra belum tentu merupakan akun palsu, pelanggar kebijakan, atau pelaku kejahatan. Namun penentuan akun-akun tersebut mungkin lebih sulit dari biasanya sehingga memerlukan waktu ekstra. Menyelesaikan kasus-kasus sudut dalam permohonan KYC agar pionir yang jujur dapat lulus dan bermigrasi akan menjadi fokus utama tim inti pada tahun 2024. Hal ini akan mencakup penyediaan informasi dan langkah selanjutnya untuk mengambil permohonan yang macet dan memberitahu pemohon jika ada penolakan. Jenis aplikasi Pi apa yang tidak dihitung sebagai aplikasi nyata untuk tujuan utilitas di kondisi 2. Aplikasi yang hanya merupakan replika atau contoh dari aplikasi Pi lainnya tanpa pembedaan yang berarti. Melanggar kebijakan Pi. Tidak bermaksud untuk benar-benar melibatkan pengguna. Atau tidak memberikan manfaat bagi ekosistem Pi tidak dihitung dalam sasaran utilitas 100 aplikasi Pi sebenarnya. Kriteria untuk apa yang dianggap sebagai aplikasi Pi sebenarnya akan dikalibrasi lebih lanjut sepanjang tahun. Apa itu jaringan terbuka? Pada tanggal 28 Desember tahun 2021, Pi Network meluncurkan blockchain mainnet dalam keadaan tertutup. Artinya mainnet aktif tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Pindah ke jaringan terbuka berarti firewall akan dihapus, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapapun yang ingin terhubung ke blockchain Pi mainnet. Panggilan API tidak akan di firewall, dan pionir akan dapat menjalankan mainnet Pi node dan layanan API mereka sendiri. Baca bab peta jalan yang diperbarui pada white paper Desember tahun 2021 untuk mempelajari lebih lanjut. Bagaimana kita bisa mengetahui kemajuan menuju tujuan Open Network pada tahun 2024? Pada tahun 2024,
Tim inti akan terus memberikan informasi terkini mengenai kemajuan jaringan pada kondisi 1 dan 2 melalui peta jalan itu sendiri dan/atau pengumuman. Dengan cara ini, para pionir dan tim inti dapat memeriksa kemajuan kolektif kita, menilai di mana letak kesenjangannya, dan memfokuskan upaya kita untuk mencapai tujuan kolektif kita dalam transisi jaringan terbuka pada tahun 2024. Di mana menemukan jaringan Pi? Situs web Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Kami akan kembali. Terima kasih sudah menyimak infonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan on bell notifikasinya untuk video update informasi terbaru.